Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Penny Yuniar dari kelas A3 PAI dengan NIM 2421010101024. Video saya kali ini akan mengajarkan adik-adik bagaimana cara belajar Al-Quran menggunakan metode Qiraati. Jadi metode Qiraati itu ada 6 Iqra atau 6 jilid. Dari jilid 1 sampai dengan jilid 6. Saya akan mengajarkan bagaimana kalian membaca dari jilid 1 sampai dengan jilid 6. Jadi sebelum adik-adik sekalian sampai kepada jilid 1, ada tahap yang pertama yang namanya adalah tahap pra-qiraati, di mana adik-adik sekalian akan diajarkan mulai nol. Dari adik-adik dikenalkan dengan huruf hijaiyah, dikenalkan dengan harokat, dan dikenalkan dengan dasar-dasar tajwid. Jadi setelah adik-adik lancar dengan pra-qiraati, maka adik-adik akan diajarkan jilid 1. Dan jika jilid 1 sudah lancar, maka adik-adik akan naik kepada jilid 2. Jadi seperti itu sampai seterusnya. Baiklah, kita akan belajar dari jilid 1 terlebih dahulu. Sebelumnya adik-adik, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membaca qiraati, kita dianjurkan untuk membuka mulut kita selebar 3 jari. Jadi mulut kita harus terbuka ketika membacanya. Baiklah, saya akan contohkan terlebih dahulu cara membacanya. Aba. Saya ulangi lagi. Aba. Jadi membacanya tidak dieja seperti alif fathah dibaca a, ba fathah dibaca ba. Seperti itu, tetapi langsung saja dibaca aba. Seperti itu. Aa, baba, aba. Baa, aba, baa. Ababa, baaba, babaa, abaa. Dan huruf di bawahnya ini juga kita baca. Alif, ba, ta, sa. Alif, ba, ta, sa. Seperti itu. Mari kita lanjut ke jilid yang kedua. Baiklah, kita lanjut belajar ke jilid yang kedua. Di sini akan sedikit lebih susah karena terdapat 2 harokat, yaitu fathah dan kasroh. Maka dari itu akan saya beritahu dan saya contohkan terlebih dahulu ya adik-adik. Coret di atas itu bersuara A, itu dinamakan fathah. Coret di bawah kasroh bersuara I. Jadi dal jika terdapat fathah maka bersuara da, dan dal jika terdapat kasroh maka bersuara di. Dadi, waladi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita baca dadi, waladi, katabi, dorobi, khotobi, komari, khobari, safari, wa'adi, rokodi, jayadi, salami, kolami, khotami, jalasi, fakori, sajadi. Fathah, kasroh, fathah, fathah, kasroh, kasroh, fathah, kasroh, fathah. Jadi seperti itu. Nah, baiklah adik-adik bisa ya. Karena ini sedikit susah, mari kita belajar 2 halaman. Sekarang kita lanjut ke halaman yang kedua. Jalisi, farisi, komisi, kosimi, roshidi, alimi, koribi, adili, kafiri, hamini, rohimi, syahidi, fa'ili, arifi, fa'idi, dahibi, qadiri, malidi, katibi, gofiri, arifi. Jadi seperti itu ya adik-adik. Karena kalian tadi sudah belajar nama-nama harokat, jadi saya akan tanya pada adik-adik, ini harokat apa? Jadi ini garis di atas namanya
Dan ini garis di bawah namanya. Wow, kalian sudah pintar. Baik, karena kalian sudah bisa, kita lanjutkan ke jilid yang ketiga. Lanjut ke jilid yang ketiga. Di sini kita diajarkan untuk membaca harokat yang panjang. Seperti kaf diikuti alif, ini dibaca panjang 2 harokat. Dan wawu sukun diikuti alif, ini juga dibaca panjang 2 harokat. Nah, wawu sukun diikuti alif ini sama dengan wawu sukun saja. Jadi, pembacaan wawu sukun diikuti alif sama dengan wawu sukun. Baiklah, saya contohkan. Kanu. Jadi, cara pembacaannya itu sama. Dan ini dibaca 2 alif. Baiklah, saya contohkan cara bacanya lagi. Kanu syi'an wa qalu qulubuna qamu kusala fa'alu fahishatan fa idza sajadu takunu syuhada amanu ati'u fatuhajiru fiha kanu shadiqin kunu suyukhan. Jadi seperti itu. Jika ada diikuti alif seperti ini, maka dibaca panjang 2 harokat. Lanjut ke halaman berikutnya. Jadi di sini sama saja, tetapi yang membedakan adalah fathah berdiri, kasroh berdiri, dan domah terbalik. Ini tandanya dibaca panjang 2 harokat. Sama panjangnya dengan diikuti alif. Baik, saya contohkan. Sabilihi hada halalu khazainuhu wa haulai ilahan akhar liyasu'u waduhaha kana ma'ahu bisimalihi idamahu jalhadu bi'ibadihi biyaminihi ma sona'u wa ja'alahu sahibatihi bi alihatina ila jabalin. Seperti itu. Baik adik-adik, bisa ya? Baiklah, lanjut ke jilid yang keempat. Baiklah, kita lanjut ke jilid yang keempat. Di jilid yang keempat ini kita diajarkan untuk belajar nun sukun. Jadi nun sukun di sini harus dibaca dengung, seperti anta, indaka. Jadi seperti itu, tidak boleh anta, indaka. Jadi harus dibaca dengung. Anta, indaka. Baik, saya coba baca. Al-swarin maja'a yanfa'u wa anta insanun yamkuru yamliku kuatum yatiku yansuru ansitu tasa jam'ahu yumsiku yaduru. Jadi seperti itu ya adik-adik. Baik, kita lanjut ke halaman yang kedua. Saya baca. Sa'altuka antum abidun min nisaihim falan nazidakum yamliku lahum
Qudiyal amr adunubihim azini muzalan fa'arahul ayah kutilal insan hal indakum am lam tuadirhum ma yuadaruna kuntum tamrohuna. Jadi huruf di bawah ini juga harus dibaca ya, seperti alif kecil, sukun, fathah, kasroh. Alif kecil, sukun, tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, sukun, domah, alif kecil, domah tanwin. Seperti itu ya adik-adik. Semoga dapat dipahami. Baik, saya ajarkan juga halaman yang kelima tentang nun, fathah tanwin, kasroh tanwin, dan domah tanwin. Jadi di sini ada lam bertemu dengan nun sukun, itu sama dengan dibaca lan. Jadi lan ini dengan lan ini sama bacanya. Lan sama dengan lan. Bun sama dengan bun. Min sama dengan min. Saya bacakan. Amalan sholihan Shihabun sakibun Rasulin karimin Syaraban tahura Kismatun diza Amilatun nasibatun Soidan zalaqan Dolalin kabirin Kiraman katibin Subulan fijajan. Jadi seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut ke jilid yang kelima. Baik, kita lanjut ke jilid yang kelima. Jadi di jilid yang kelima ini kita diajarkan nun sukun bertemu dengan wawu dan juga tanwin bertemu dengan wawu. Bagaimana membacanya? Baiklah, saya contohkan terlebih dahulu ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Min waraihim lailan wa naharan. Jadi min waraihim lailan wa naharan. Lawa miwa. Jadi jika ada nun sukun bertemu dengan wawu, itu langsung dimasukkan saja ke wawunya. Jadi miwa, jangan minwa, begitu. Jadi ini masuk ya ke dalam wawunya. Lawa, bukan lanwa. Baiklah, kita baca selanjutnya. Iwajau wala amtan rahikim mahtumi adabu wasibun bardau wala syaraban layali wasamaniyah sirajau wahajan udunu wa'iyatun dilali wa uyunin manna illil khairi qaumum musrifuna. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi ketika ada nun sukun bertemu wawu, itu langsung saja dimasukkan ke wawunya ya. Dan ada tanwin bertemu sukun, domah tanwin bertemu sukun, tuh kasrah tanwin bertemu sukun bertemu dengan wawu, maka dibaca masuk. Seperti itu ya. Baiklah, lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi di halaman yang keempat ini sama dengan nun sukun bertemu dengan wawu tadi. Jadi jika ada nun sukun bertemu dengan ya, maka dimasukkan ke dalam ya, seperti lima yara wa mayyulu yauma idin wa mayyahsyaha aina yashrabu. Jadi seperti itu ya. Di halaman ketiga ini kita diajarkan waqaf. Jadi jika ada
nun sukun ini anggap saja waqaf, maka yang sebelumnya na itu dibaca sukun. Jadi seperti ini. Ta'buduna itu dibaca ta'budun. Jadi seperti itu. Kita matikan jika seperti ada waqaf seperti ini, itu dimatikan ya. Ta'buduna, ta'budun. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Jadi seperti itu ya. Tashkurun. Seperti itu. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ini ada yang tanwin jika bertemu dengan waqaf maka dibaca na. Seperti mubinan. Itu dibaca mubina. Seperti itu. Mubinun dibaca mubin. Jadi seperti itu ya, paham ya? Baiklah, jika kita sudah selesai pada jilid yang kelima ini, kita lanjut ke jilid yang keenam. Jadi dalam jilid 6 ini, lanjut ke jilid yang 6. Di jilid yang keenam ini, kita diajarkan nun sukun, fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin jika bertemu dengan alif atau hamzah. Itu tidak boleh dibaca dengung seperti nun sukun bertemu dengan wawu, ya, atau yang lainnya. Karena ini dinamakan idhar. Jadinya ini dibaca jelas. Seperti ini, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man asdaku. Jadi dibaca man, bukan ma asdaku, bukan begitu. Jadi ini dibaca jelas. Man asdaku. Selanjutnya yang bawah, min ashabi adaban aliman ma ja'aka yauman au ba'da adabun alimun khairum min alfi man arsalna antal a'la adin akhahum kufufan ahadun. Jadi seperti itu ya. Jika ada nun sukun, fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan alif atau hamzah, maka dibaca jelas. Jadi dalam jilid 6 ini kita diajarkan langsung seperti membaca Al-Quran pada umumnya. Jadi ada waqaf, ada hukum bacaan nun sukun, fathah tanwin bertemu alif, fathah tanwin bertemu ba, dan ada huruf yang dibaca panjang 5 harokat. Baiklah, langsung saja saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asdaqu minallahi qila dzurriyyatan ba'duha min ba' fabashshirhum bi'adabin alimin fa amma man thaqulat mawazinuh falam yakul lahu kufuwan ahad innallaha kana sami'an basira walil kafirina adabun alim kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi seperti itu ya. Baiklah, belajar dari jilid 1 sampai dengan jilid 6 sudah selesai. Semoga adik-adik dapat mudah paham dan dapat dipelajari oleh adik-adik dengan baik. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada adik-adik semua dapat bermanfaat dan diamalkan dengan baik ya. Semoga adik-adik cepat belajar dan cepat bisa.
Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.